Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Bab 293. Dia hamil. Keluarga yang punya keturunan. Seperti orang bodoh. Ketika mendengar perkataan pemegang pedang, Menteri Zuo menggeleng dan tersenyum. Temperamen pemegang pedang tetap mudah tersinggung dan gak memberi muka pada siapapun. Tapi, apa yang dia katakan gak salah. Darno Bontian beneran terlihat bodoh. Darno Bontian menatap pemegang pedang dengan dingin. Akan bermanfaat bagi kedua belah pihak kalau bergabung. Pemegang pedang menghina, apa kamu layak bergabung dengan kami? Kamu itu anak haram. Mendengar perkataan pemegang pedang, mata Darno Bontian menjadi dingin. Aura di sekitarnya melonjak, ruang waktu bergetar, mata pemegang pedang terlihat jijik. Waktu itu, kakak pertamaku nggak membunuhmu, kamu malah bangga. Aku nggak mengerti bagaimana kamu bisa bangga. Itu masih mending. Di kemudian hari, kamu bereinkarnasi melalui gerbang reinkarnasi. Untuk meningkatkan kekuatanmu, kamu bahkan tega melahap darah keturunanmu. Mana mungkin binatang sepertimu layak bekerja sama dengan alam semesta nyata. Pergi makan kotoran saja, lancang. Darno Bontian gak tahan lagi. Dia meraung menyerbu dan meninju pemegang pedang. Pukulan itu langsung menghancurkan seluruh ruang waktu. Pemegang pedang gak ada ekspresi. Dia menyerang dengan pedang. Bang! Pedang ini merobek tinjunya. Kekuatan energi pedang mendorong Darno Bontian ribuan kaki. Sudah berhenti. Darno Bontian melirik lengan sebelah kanan yang dipenuhi bekas pedang dengan terkejut. Dia nggak menduga kekuatan pemegang pedang jadi sekuat itu. Pemegang pedang menatap Darno Bontian dengan dingin. Bunuh dia. Dia jadi sinar pedang yang tajam. Menteri Zuo dan Menteri Wu juga menghilang. Mereka bertiga beraksi bareng. Menyaksikan kejadian ini, ekspresi Darno Bontian mendadak jadi beda total. Tanpa bimbang, dia berbalik dan langsung masuk ke dalam ruang waktu menuju ke perbatasan. Kecepatannya sangat tinggi. Begitu pemegang pedang bertiga menyerbu, dia kabur ke dalam perbatasan. Menyaksikan kejadian ini, pemegang pedang jadi dingin. Sampah. Menteri Zuo berujar, dia sekarang bereinkarnasi ke-10 kali. Kalau dia beneran terbuka kekuatannya. Kekuatan dia, mata pemegang pedang dingin. Nggak ada moral, orang bodoh doang. Dia langsung pergi. Menteri Zuo dan Menteri Wu saling menatap dan tersenyum. Sifat pemegang pedang yang mudah tersinggung seperti dulu. Menteri Wu berujar, dibandingkan dengan alam semesta Botian, aku lebih mencemaskan alam semesta Guanxuan. Alam semesta Guanxuan. Sesudah mendengar kata-kata Menteri Wu, senyuman Menteri Zuo menghilang, lalu mengangguk pelan. Dia merasa alam semesta Guanxuan lebih mengancam alam semesta nyata. Dibandingkan klan Botian, bahkan alam semesta nyata juga nggak berani meremehkan para master keluarga yang di alam semesta Guanxuan. Menteri Wu berujar, Sander Ye akan menantang pemegang pedang dalam 1 tahun. Apa menurutmu dia berpeluang? Menteri Zuo menggeleng. Nggak mungkin. Menteri Wu tersenyum, kenapa? Menteri Zuo berujar, Sander Ye memang jenius langka. Tapi bakat pemegang pedang nggak kalah dari dia. Entah bakat atau ilmu pedang. Pemegang pedang nggak kalah. Dan pemegang pedang nggak lebih lemah dan kultivasinya sudah bertahun-tahun. Nggak mungkin dia bisa mengalahkan pemegang pedang dalam 1 tahun. Menteri Wu mengangguk. Memang, Menteri Zuo berujar lagi. Di dunia ini, kian belakangan. Ranah kian sulit ditingkatkan. Dia meningkat cepat sekarang. Tapi itu nggak berarti dia bisa meningkat cepat juga nantinya. Tanpa kemantapan, sulit dia mencapai Kaisar Agung dalam 1 tahun. Apalagi, kekuatan pemegang pedang di atas Kaisar Agung. Dia berujar lagi, tapi, kurasa Sander Ye bukan orang bodoh. Dia berani menantang pemegang pedang dalam 1 tahun. Kurasa dia pasti punya andalan. Menteri Wu mengangguk, memang, kita nggak boleh gegabah terhadap dia. Sudah kukirim orang mengawasinya. Menteri Zuo menatap langit berbintang dan berujar.
Ini masa-masa sulit. Dia melirik Menteri Wu dan berujar. Tarik sebagian kompi penaklukan. Menteri Wu mengangguk, oke. Sesudah sesaat, keduanya pergi. Alam semesta Guanxuan. Di dunia maya nyata, sesudah Sander Ye pulang ke alam semesta Guanxuan, dia langsung menyerahkan Maya Ao pada Arya dan si Putih. Si Putih bisa segera membantu Maya Ao memulihkan tubuhnya. Sedangkan Arya bisa memperkuat fisik Maya Ao. Kali ini Arya dan si Putih bergabung untuk meningkatkan Maya Ao. Sesudah menyerahkan Maya pada Arya dan si Putih, Sander Ye langsung memasuki tempat pelatihan langit berbintang. Dia bersila dan memancarkan aura darah samar. Sander Ye mengernyit. Dia menemukan sesudah melahap garis keturunan Botian. Garis keturunan iblis gila menjadi resah. Mulai gelisah. Wajah Sander Ye jadi muram. Garis keturunan dia berjiwa pemberontak. Dia menyadari biarpun garis keturunan ini milik dia, tapi punya pikiran mandiri dan seringkali mengabaikan dia. Sangat temperamental, wanita misterius berujar, jangan terlalu banyak berpikir, bujuk garis keturunan iblis gila. Biar dia tenang. Sander Ye mengangguk. Dia mulai menekan garis keturunan iblis gila. Tapi dia nggak menduga begitu dia berinisiatif menekannya. Garis keturunan iblis gila itu menjadi lebih energi dan melawan. Sander Ye geram. Sander Ye mengeluarkan pedang Hang Dao dan berujar, Xiao Dao, tangani mereka. Xiao Dao nggak menolak. Dia menjadi sinar pedang dan tenggelam ke dalam tubuh Sander Ye. Bang! Dalam sekejap, garis keturunan iblis gila di tubuh Sander Ye langsung tenang. Sander Ye menggeleng dan tersenyum. Memang benar satu benda dikalahkan benda lain. Garis keturunan iblis gila ini takut pada pedang Hang Dao. Karena pedang itu berani berulah. Biarpun garis keturunan iblis gila berani berulah, tapi tetap saja nggak berani membunuh majikannya. Jangan bercanda, dia mengandalkan Sander Ye. Tanpa Sander Ye, dia akan tanpa akar. Biarpun bisa bertahan hidup, dia nggak ada peluang untuk peningkatan. Karena kekuatan garis keturunan iblis gila, bergantung seberapa gila pemilik. Tanpa pemilik, mustahil dia gila sendiri. Garis keturunan iblis gila tenang. Sander Ye menarik napas lalu membuka telapak tangan. Pagoda kecil muncul. Nona Momen Yu. Momen Yu muncul di depan Sander Ye. Dia menatap Sander Ye dan berujar sembari tersenyum. Apa perintahmu? Sander Ye berujar. Aku harap kamu bisa membantu aku menemukan orang. Momen Yu mengernyit, cari orang. Sander Ye mengangguk, ya. Dia berujar dalam benak, senior, bagaimana melakukannya? Wanita misterius itu berujar, kamu masih punya mangkuk bela kan? Sander Ye mengangguk, lalu segera mengeluarkan mangkuk bela. Wanita misterius berujar lagi, suruh dia bawa kamu ke sungai waktu. Sander Ye menatap Momen Yu yang mengangguk, lalu melambaikan lengan baju. Sander Ye dan Momen Yu langsung masuk ke sungai waktu. Sesudah masuk ke sungai waktu, Sander Ye terkejut. Apa itu waktu? Waktu yang sudah berlalu. Sesudah memasuki sungai waktu, dia menemukan segala sesuatu yang sudah terjadi, berkelebat secepat kilat di sungai waktu. Dia bisa melihat ada yang terjadi sekarang dan di masa lalu. Tapi nggak ada masa depan. Sander Ye terperanjat. Sungai waktu lebih mirip perekam. Mencatat segala sesuatu yang terjadi. Dalam peradaban, wanita misterius berujar, kenapa disebut Kaisar Agung Waktu? Dia harus mengalami penyucian waktu. Kalau tebakanku benar, Darno Botian merebut cermin waktu. Karena mau menggunakan cermin waktu untuk menciptakan lebih banyak Kaisar Agung Waktu. Karena sulit bagi Kaisar Agung untuk mencapai Kaisar Agung Waktu. Tapi kalau ada cermin waktu dan memasuki ruang waktu-waktu untuk berlatih, itu jauh lebih mudah. Kaisar Agung Waktu. Sander Ye mengangguk, lalu berujar, bagaimana kita bisa menemukan Bella sekarang? Seberkas sinar terbang dari Sander Ye. Wanita misterius melihat sekeliling. Akhirnya, matanya tertuju pada titik sinar nggak jauh.
Sander Ye melihat titik sinar itu. Dia melihat gambar terfragmentasi yang gak terhitung jumlahnya. Itulah waktu Bella bunuh diri. Melihat Bella di titik sinar, Sander Ye mengepalkan tangan. Wanita misterius membuka telapak tangan. Kekuatan misterius menyebar ke titik sinar itu. Titik sinar itu dibungkus oleh kekuatan misterius. Secara bertahap, titik-titik sinar kecil yang gak terhitung jumlahnya muncul di sekitar titik sinar itu. Sander Ye jadi gugup. Wanita misterius itu membuka telapak tangan. Titik-titik sinar kecil mulai berkumpul. Dalam setiap titik sinar, ada beberapa gambar yang terfragmentasi. Tapi buram, ketika wanita misterius itu hendak menyatukan mereka. Mendadak perubahan terjadi. Kekuatan misterius datang entah dari mana. Bang! Titik sinar yang gak terhitung jumlahnya pecah. Seluruh sungai waktu bergetar kencang. Sander Ye merasa sudah dipukul keras. Dia terdorong dan darah mengucur dari mulutnya. Kekuatan misterius menahannya. Sesudah Sander Ye berhenti, kepalanya pusing, seolah-olah berat. Sesudah sesaat, rasa pusingnya sedikit mereda. Dia melihat momen Yu juga pucat. Matanya penuh rasa takut. Tampaknya, dia juga diserang. Sander Ye menatap wanita misterius itu dengan bingung. Senior, apa ini? Sesudah wanita misterius itu diam. Sesaat, dia berujar, seseorang melindungi dia. Sander Ye mengernyit. Lindungi Bella. Wanita misterius itu mengangguk. Ya, Sander Ye bertanya, siapa? Wanita misterius itu berujar, kakak pertama. Sander Ye tercengang. Dewa nyata melindungi Bella. Sander Ye diam. Wanita misterius itu menembus napas. Itu terbukti bahwa setiap kali Bella melupakan segalanya dan berlatih dari awal. Kakak pertama diam-diam melindungi dia. Ada nada rumit dalam suaranya. Sander Ye berujar, jadi, kehidupan Bella selanjutnya nggak bisa ditemukan. Wanita misterius itu berujar, sebenarnya, bukan kehidupan selanjutnya. Pelatihan ulang dia bukanlah terlahir kembali. Saat berbicara, dia mengembus napas. Sander Ye berujar, apa ada cara lain? Wanita misterius itu menggeleng. Enggak, kakak pertama sudah menutupi rahasianya. Dengan kekuatanku, enggak mungkin aku bisa membocorkan rahasia ini. Sander Ye mengepalkan tangan. Entah apa yang dia pikirkan. Wanita misterius berujar lagi. Jangan berpikir sembarangan dan jangan bertindak sembarangan. Kurasa Selin seharusnya tahu di mana dia. Sander Ye mengernyit. Pemegang pedang. Wanita misterius itu berujar, iya. Karena dia dan Selin adalah saudara kandung. Selin pasti tahu. Sander Ye berujar, apa kamu pikir dia akan bilang padaku? Wanita misterius itu berpikir lalu berujar. Kurasa nggak akan. Dia pasti lagi memikirkan cara membunuhmu sekarang. Sesudah Sander Ye diam sesaat, dia berujar, senior, apa ada cara lain? Wanita misterius itu menggeleng. Sander Ye membuka telapak tangan. Mangkuk Bella muncul. Dia melihat mangkuk dengan diam. Pagoda kecil berujar, menyerah. Sander Ye mendongak, ayah. Masalah ini menyangkut menantumu. Apa kamu beneran nggak peduli? Nggak ada respon. Sander Ye berujar lagi, kakek. Masalah ini menyangkut cucu menantumu. Apa kamu peduli? Nggak ada tanggapan juga. Sander Ye berujar lagi, dia hamil. Keluarga yang punya keturunan. Bang, bang, dua aura kuat muncul. Semua orang bersambung.